Hai guys, welcome to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini aku mau memenuhi rasa kekepoanku guys. Jadi kan ini aku lagi di mode survival ya. Dan ini itu kita ada di dunia salju gitu. Nah, aku itu dari kemarin sudah beberapa kali mencoba untuk mengambil es. Pakai apapun itu, entah pakai sekop, entah pakai cangkul, atau pakai pickaxe. Nggak bisa semua guys, pakai tangan kosong juga hancur ya. Aku juga udah browsing ngecek, tapi ternyata kayaknya es itu nggak bisa diambil kalau di mode survival. Padahal aku tuh pengen banget bikin rumah es. Dan akhirnya aku akan bereksperimen. Aku mau bikin rumah es. Gimana caranya? Aku cetak guys. Jadi kita coba ya. Soalnya ini pasti nanti akan butuh kesabaran yang banyak banget. Jadi buat kalian yang ikut kepo juga kayak aku, mari kita ikutin video ini sampai selesai, oke? Jadi nanti kalau mungkin kalian lagi gabut ya, atau lagi nggak punya kerjaan, kalian bisa praktekin. Nah, sekarang aku mulai dari bikin tembok dulu guys. Jadi aku bikin 2 tembok gitu ya buat cetak. Nah, seperti ini guys. Nah, nanti setelah tembok ini selesai, nanti kita akan isi bagian tengahnya dengan air. Dan kita akan mulainya itu dengan step by step. Jadi kita harus tunggu satu lapisan udah jadi es semua membeku, baru kita bisa mulai untuk lapisan selanjutnya. Ada beruang guys. Didorong dulu aja ya. Mau ikut aja dia ini mah. Nah, udah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk membangun cetakannya. Nah, di sini aku pakai batu karena kebetulan kan kemarin aku habis dari penambangan ya. Jadi aku punya stok banyak batu. Nanti kalau kurang kita bisa tambahin pakai tanah aja. Karena aku males kalau harus balik ke tempat penambangannya. Nah, sekarang kita ambil air. Di sini aku udah punya 2 ember guys. Jadi lumayan lah ya, nggak terlalu sering bolak-balik gitu. Kita ambil air dulu. Nah, kita isi bagian tengahnya dengan air. Nah, kita harus mengisinya itu sampai mereka itu benar-benar airnya itu udah rata guys. Jadi udah nggak ada yang bergelombang atau bergerak lagi. Dia udah jadi air yang tenang dan rata gitu. Nah, ini itu ada banyak step yang aku skip ya guys. Kayak misalkan aku bolak-balik ambil air, karena nanti kalau kalian ngikutin semua step yang udah aku laluin, itu videonya bisa berjam-jam guys. Jadi ini aku skip bagian yang gak penting. Aku percepat juga beberapa bagian nanti ke depannya. Jadi kalian bisa enak buat melihat atau menonton videonya. Nah, seperti ini dia udah tenang nih guys. Nanti kalau di permukaan airnya udah tenang, udah nggak bergerak lagi guys, dia akan membeku dengan sendirinya. Dia akan perlahan membeku. Nah, seperti ini dia udah tenang nih. Nah, udah tenang ya. Nah, sekarang kita isi bagian kosong dulu. Nah, ini sedikit lagi nih. Ini 1 kali lagi, ini udah bisa nih, nanti rata. Kita tunggu dulu ya guys. Beberapa jam kemudian. Nah guys, ini sudah beberapa jam ditunggu dan ternyata masih ada beberapa bagian yang belum membeku menjadi es. Jadi sekarang aku mau sambil bikin tembok untuk lapisan kedua. Soalnya ini lumayan lama ya guys, nunggu benar-benar dia membeku semuanya. Karena kalau misalkan dia nggak membeku dengan sempurna, nanti kita nggak bisa kasih lapisan atas karena lapisan bawahnya belum benar-benar beku jadi es gitu guys. Nah, sekarang kita susun lagi untuk temboknya satu persatu. Jangan sampai salah ya guys, jangan ditaruh di atas esnya atau atas airnya. Jadi kita harus susun dengan rapi di bagian yang sudah kita kasih untuk lapisan pertama tadi. Nah, sekarang yang bagian dalam udah selesai. Sekarang kita kasih tembok juga untuk bagian luarnya. Jadi nanti biar lapisan keduanya tercetak dengan baik ya, seperti lapisan pertamanya. Ini sambil menunggu guys, soalnya kan kalau kita menunggu dia benar-benar beku ya itu lama banget gitu.
Oh ya, dan buat kalian yang mau tanya, ini kan di dunia es ya, semua air itu membeku gitu. Kok ada air yang bisa diambil gitu? Jadi kita itu bisa ambil air di bagian-bagian tertentu, kayak misalkan di bawah pohon. Nah, di bawah pohon tuh airnya nggak membeku guys. Terus kalau kalian misalkan ada itu, jadi kayak misalkan kan biasanya ada bagian bawah tanah tuh yang bolong ya, itu juga bisa tuh guys diambil airnya, dia nggak akan membeku airnya. Jadi di dunia salju ini tuh bahkan air yang untuk pertanian aja membeku gitu. Jadi kita tuh harus ada trik-trik khusus biar airnya nggak membeku. Nah sekarang udah membeku semua ya guys. Jadi kita udah siap untuk lapisan keduanya. Kita ambil air lagi. Nah ini di bawah pohon ya, dia tidak membeku. Dan ini tuh aku bikin sendiri pohonnya. Jadi aku tanam sendiri pakai bibit biar aku bisa dapat air dengan gampang. Nah sekarang kita isi lagi perlahan-lahan sampai semua bagiannya terisi dengan air dan airnya itu sudah rata dan menjadi tenang, tidak bergerak lagi. Ini bagian yang aku mondar-mandir ambil air aku skip ya guys, karena itu bikin lama di video. Nanti video kita terlalu banyak video yang gak penting. Jadi ini langsung aku cepetin ke bagian-bagian kita ngisi air aja. Nah sudah ada bagian yang membeku guys untuk beberapa bagian. Nah kita isi lagi. Nah sudah tenang guys untuk airnya, udah rata. Sekarang bagian yang ini jangan sampai ada yang belum rata ya guys. Nah kita isi bagian sini. Satu kali lagi udah rata ini kayaknya. Ada beruang kejebak guys di dalam. Bisa keluar nggak ya dia? Udah hilang kayak itu, masih ada di dalam. Udah biarin aja. Nah tinggal sisi yang bagian sini. Tuh bagian yang lain udah beberapa udah ada yang membeku esnya. Jadi akan kita lanjutkan ke bagian yang lain. Nah sekarang sudah selesai, udah terisi semua dan udah rata ya guys ya. Nah sekarang aku sambil nunggu membeku, aku akan bikin tembok untuk lapisan ketiga. Nah di sini karena stok batuku udah habis, jadi aku mulai pakai tanah guys. Jadi kalian bisa pakai apa aja sih? Pakai kayu bisa, pakai tanah bisa, pakai batu bisa gitu. Nah ini akan aku ulang sampai beberapa step ya. Beberapa hari kemudian. Nah guys, ini kita sudah ada di step terakhir. Jadi aku kemarin itu udah ulang-ulang berlapis-lapis sampai temboknya di lapisan keempat dan atapnya untuk lapisan kelima. Jadi temboknya udah segitu aja, aku udah nggak kuat lagi. Udah cukup ya 4 lapisan. Nah ini bisa kita lihat, belum membeku sepenuhnya. Beberapa jam kemudian. Nah guys, setelah kita tunggu beberapa jam akhirnya membeku dengan sempurna. Jadi sekarang saatnya kita untuk menghancurkan tembok lapisan terluar. Jadi kita lihat ya guys, semoga berhasil. Jadi ini aku percepat aja untuk proses penghancuran temboknya ya guys. Semoga berhasil. Jadi ini kalian untuk mecahin temboknya harus hati-hati ya, jangan sampai nanti esnya itu kena. Karena apa? Karena kita harus ngulang lagi guys, step-step ya. Aduh, itu benar-benar merepotkan ya. Jangan, pokoknya kita harus ekstra hati-hati, pelan-pelan guys. Jangan sampai kalian mengenai esnya. Tuh, udah terbentuk guys. Biru-biru, lucu banget ya. Aduh. Akhirnya kesabaranku berbuah hasil yang memuaskan ya guys ya. Tapi serius guys, buat bikin ini itu kalian itu harus benar-benar ekstra sabar banget. Dari mulai sabar untuk membuat temboknya, sabar untuk menunggu esnya membeku sepenuhnya, itu lama banget dan harus ditengokin berkali-kali baru ternyata dia membeku guys. Belum lagi kita bolak-balik ambil airnya, karena ini kan mode survival ya, bukan kreatif. Kalau kreatif kan kita mah tinggal bangun aja, dia udah disediain tuh blok esnya, ada 3 macam lagi kalau di kreatif kan. Kalian mau es biasa ada, batu es ada, bahkan es biru juga ada gitu. Cuman aku penasaran karena gimana sih terus kalau misalkan di mode survival, caranya gimana? Sedangkan aku mau ngambil es aja nggak bisa.
Jadi aku udah coba berkali-kali pakai item apapun itu aku nggak bisa ambil es. Entah akunya yang nggak bisa, entah akunya yang kurang pengetahuannya soal Minecraft ini. Cuman aku nggak bisa guys. Mungkin buat kalian nih yang tahu cara ambil es di survival, ya kalian bisa kasih aku saran dan tips di komen. Oke, daripada aku masih penasaran dan kepo gitu, aku nggak dapat informasi apapun soal itu. Dan rata-rata untuk youtuber lain itu mereka bikinnya rumah es itu pakai mode kreatif guys, bukan survival. Jadi jalan satu-satunya ya aku bereksperimen dengan mencetak rumah ini. Yang penting kekepoanku ini udah terpuaskan lah guys. Nah ini kita bikin pintu ya guys. Nah karena ini es guys, jadi kalau misalkan kita hancurkan itu dia akan jadi air. Jadi kalian harus siapin ember. Jadi setiap esnya hancur dia akan jadi air guys. Nah kalian nanti harus ambil air itu pakai ember di sumber airnya. Nah sekarang pintunya udah terbentuk. Kita hancurkan bagian dalam. Nah jadi rencana ini bagian temboknya itu nggak akan aku hancurin semuanya guys, karena es itu kan transparan ya. Jadi nanti akan aku bolongin, aku hancurkan cuma di bagian depan sama di bagian untuk jendela. Jadi untuk temboknya kanan kiri sama belakang itu masih tetap aku pertahankan. Nah untuk yang bagian atas itu aku hancurin. Jadi nggak apa-apa, nanti atapnya biar transparan aja, cuma es doang biar bagus. Karena kita itu nggak bisa naruh obor ataupun obor ataupun apa sih guys namanya itu, lampion atau apa sih yang untuk penerangan itu untuk di bagian dalam itu nggak bisa guys. Kenapa? Karena esnya akan mencair guys. Aku udah pernah coba dan endingnya apa? Bolong guys yang bagian atas. Dan itu akhirnya yang bagian bolong karena aku nggak mungkin nyetak lagi, itu aku kasih salju. Aku tutup pakai bola salju. Aku tutup pakai bukan bola salju, apa namanya? Blok salju. Nah ini rencana tuh bagian atasnya ada blok salju 2. Itu yang bocor gara-gara aku kasih obor. Bodohnya aku ya guys. Nah bagian sini rencana aku mau kasih kombinasi pakai salju, pakai blok salju. Dan lantainya juga aku kasih blok salju biar warna putih bagus. Nah awalnya kan tanah ya guys. Ini aku ganti pakai blok salju warna putih. Nah kalau gimana caranya buat bikin blok salju, nanti aku akan bikin video tutorial untuk next video aja deh ya. Untuk next video nanti aku kasih video tutorial untuk bikin bola salju, untuk bikin blok salju. Itu aku bisa. Aku udah dapet tuh caranya. Nah sekarang kita hancurkan sisa-sisa tanah yang ada di temboknya. Dan ingat hati-hati ya guys, jangan kena es. Itu aja atas 2 bolong. Endingnya aku tutup pakai salju karena males banget harus nyetak ulang. Bisa sih cuma males, capek udah dari kemarin. Mondar mandir ambil air, ya Allah, ngecek bolak-balik. Nah bagian jendela aku bolongin dulu ya guys. Hehe, kelihatan tuh di luar. Nah sekarang yang sisa satunya mau aku kasih jendela juga, biar kelihatan juga dari luar gitu. Di luar ada apa sih gitu? Udah malam apa masih pagi atau udah siang? Jadi kita nggak usah keluar buat nengokin guys. Dia juga bisa bikin lebih terang ya karena di dalam ini tanpa penerangan. Nah sekarang udah selesai. Sekarang kita pasang pintu guys. Nah udah selesai deh rumahnya, rumah esnya jadi deh. Tuh atapnya udah bagus tuh. Bagian kanan, kiri, bawah udah bagus, udah cocok semua. Nah guys, sekian video aku hari ini. Terima kasih udah menemani aku hari ini membangun rumah es dengan bereksperimen. Dan untungnya bisa ya guys ya, berhasil eksperimennya. Bye bye.